Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anggraini. Saya dari kelas 7D. Saya akan menceritakan kembali cerpen atau cerita pendek yang saya dapatkan. Ujian akhir semester telah usai, liburan pun tiba. Bagi Ayudia, liburan adalah hari di mana untuk bermalas-malasan dengan berlebihan karena membayar energi yang telah terpakai ketika belajar dan ujian. Apalagi ini semester yang sangat berat baginya. Akan tetapi, kali ini liburan baginya seperti neraka. Ya, neraka. Isi kepalanya terus berisik bagaikan suara-suara klakson yang tiada henti. Tak hanya itu, Ayudia sering absen dari makan siang dan makan malam. Dia mengurung diri sambil menatap langit-langit kamarnya. Ibunya tahu karena dia tak mengunci kamarnya. Tapi akhir-akhir ini dia mengunci kamarnya itu. Dia keluar hanya untuk sarapan. Ayu, ayu, makan lagi nak. Ibu sudah masak ikan kesukaanmu nih. Kamu sudah 2 hari tidak sarapan dan hanya di kamar. Apa yang kamu lakukan? Tolong buka kuncinya nak. Mendengar ibunya berbicara dengan lirih, ia membuka pintu kamarnya. Ibunya sedih melihat anak semata wayangnya itu pucat dan memiliki tatapan kosong. Sebelumnya, Ayu keluar dengan mata bengkak, tidak tahu apa yang ia tangisi. Ayo nak, kita makan. Ayo dia mematuhi perintah ibunya dan berjalan menuju ruang makan. Lauk kesukaan dia yang dibuat ibunya sangat harum hingga menyerbak seperti parfum. Sudah lama baginya tidak makan lauk kesukaan, mungkin terakhir kali 2 tahun lalu. Ayudia makan dengan lahap agar ibunya tidak bersedih. Dia juga menambah porsi sambil memasak lauk lain. Ibu Ayudia menanyakan mengapa akhir-akhir ini mengurung diri. Apakah dirinya yang membuat Ayu sampai begitu? Apakah masalah pertemanan? Apakah cemas karena nilai ujian akan keluar atau ada hal yang lain? Tidak, tidak di antara semua itu, saut Ayudia. Lalu, jika tidak, alasannya apa? Jangan dipendam sendiri. Mari saling berbagi, balas Ibu Ayudia. Ayudia hanya diam. Ia bingung mau menjelaskan bagaimana. Cukup hanya ia saja yang tahu perasaannya. Ibunya memandang Ayudia dengan heran. Gimana kalau Ayudia ikut relawan bareng Altatut? Kan rame tuh. Terus juga pergi ke desa yang pemandangannya bagus. Mungkin mood Ayudia balik lagi. Sekalian dapat pengalaman, ujar Devi. Devi adalah teman dekat Ibu Ayudia. Mereka berteman sejak sekolah menengah atas sampai sekarang. Mungkin sudah 30 tahun. Astuti, Ibu Ayudia bercerita mengenai anak semata wayangnya itu kepada Devi. Dan Devi mengajurkan Ayudia ikut relawan. Devi memiliki komunitas relawan yang amat terkenal di kalangan anak muda dan sudah berdiri sejak lama. Ia mendirikan bersama suaminya ketika menikah dengan tujuan mengajak orang-orang membantu pendidikan dan hal lainnya di desa yang jauh jangkauannya dari kota. Apa nggak apa-apa Yudia ikut? Dia kan nggak ikut seleksi, balas Astuti. Nggak apa-apa, mungkin dengan ikut ini mood dia akan balik lagi, ujar Devi. Oke, baiklah Dev, terima kasih telah membantu. Akan kubujuk Ayudia, balas Astuti. Oh iya Tut, itu berangkatnya Senin minggu depan. Jadi tolong dikonfirmasikan langsung jika Yudia setuju dan kegiatannya berlangsung seminggu di Desa Teja, ungkap Devi. Oke Dev, segera kukabarkan, balas Astuti. Astuti mengakhiri telepon Devi dan kemudian menuju kamar Ayudia. Kali ini Ayudia tidak mengunci pintu kamarnya dan Astuti menengok anaknya itu sudah membaca buku dari penulis bernama Henry Manampiring. Nak, kamu mau ikut relawan ke desa Teja nggak? Tante Devi nawarin nih. Kamu pergi bareng anaknya Tante Devi si Alta. Cuma seminggu doang kok, ajak Astuti. Tapi kan Ayu nggak ikut seleksi, masa Ayu ikut? Jawab Ayu. Kata Tante Devi sih nggak apa-apa. Dia tiba-tiba kepikiran kamu karena pemandangan desanya indah dan pasti kamu suka. Jadi kamu ikut nggak? Biar ibu konfirmasi ke Tante Devi. Iya cuma seminggu Ayu dia. Oke, ibu telepon Tante Devi dulu. Kayaknya seru juga, apalagi di Desa Teja, ujar Ayu dia.
Alta sebagai ketua koordinator menertibkan mereka dan mengabsen para anggota. Bus akan berangkat pada jam 8 dan perjalanan menempuh 3 jam ke pusat kota Desa Teja. Desa Teja merupakan pulau yang dimana nanti akan menyambung perjalanan menggunakan kapal dengan waktu tempuh 3 jam. 6 jam perjalanan membuat mereka lelah. Kini waktu untuk makan siang. Setelah itu mereka akan pergi ke rumah yang telah disewakan untuk tempat tinggal mereka. Mereka menyewa 2 rumah, satu rumah untuk perempuan dan satu lagi untuk laki-laki. Walaupun begitu, rumah yang disewa berdekatan. Tak hanya itu, mereka telah mengunjungi kepala desa sebagai memberi kabar bahwa mereka telah sampai. Kemudian, Ayudhya berkenalan dengan salah satu relawan yang ikut. Namanya Dea. Tak disangka, Dea masih muda. Umurnya 17 tahun. Dia baru lulus SMA dan ikut karena penasaran bagaimana rasanya ikut kegiatan seperti ini. Mendengar alasan Dea, dia merasa takjub karena dengan usia tergolong muda. Dia berniat hati ingin merasakan kegiatan ini. Keesokan harinya, Alta, Ayudhya, Dea, dan 3 lainnya dapat tugas untuk mengajarkan bahasa Inggris di satu kelas sekolah dasar. Dikarenakan di desa belum ada pelajaran bahasa Inggris, kelas dibuka oleh Alta. Dia banyak mengajar adik-adik dengan nyanyian dari dasar yaitu pengucapan alfabet bahasa Inggris. Kemudian teman lainnya memberi kosakata dasar yang sering digunakan sehari-hari. Sedangkan Ayudhya mengajak mereka bermain dengan kosakata bahasa Inggris. Alta melihat Ayudhya yang sudah banyak bicara. Alta melihatnya bagaikan guru muda yang sudah lama tidak bertemu murid-muridnya. Tidak sekedar bermain games sambil belajar, Ayudhya menyiapkan hadiah cemilan bagi siswa-siswa yang dapat menjawab pertanyaannya. Di sore hari, mereka bermain bersama anak-anak desa di lapangan. Mereka bermain petak umpet, lompat tali, dan tarik tambang. Ayudhya dan teman relawan lainnya juga anak-anak desa sangat antusias bermain. Mereka tidak ingin kalah. Selain itu, ada juga teman relawan bermain bulu tangkis bersama anak-anak desa lainnya dan ada juga bermain sepak bola. Hari terus berlanjut dengan kegiatan yang sama sampai hari keempat mereka mengunjung panti asuhan di desa tersebut. Ayudhya tak menyangka bahwa di sana ada sebuah panti asuhan. Mereka mengajar anak-anak bahasa Inggris dan membaca kisah Nabi untuk mereka. Seperti biasa, teman-teman relawan selalu menyelipkan permainan setelah belajar dan yang banyak menang akan mendapat hadiah. Tidak hanya yang menang, anak-anak panti lainnya juga diberikan buku, makanan, dan pakaian. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, waktu bagi relawan bermain bersama mereka. Ada yang bermain sepak bola, ada yang mewarnai, dan ada yang bermain petak umpet. Sementara itu, Ayudhya duduk di pondok kayu di pinggir lapangan sambil melihat para anak-anak panti dan relawan bermain sepak bola. Dan Alta yang sedang memotret kegiatan mereka melihat Ayudhya menghampirinya. Lalu bertanya, mengapa ia sebelumnya mengurung diri di kamar dan tak berbicara apapun kepada ibunya. Itu sepertinya ibu bercerita ke Tante Devi. Ya, dan Mama Kakak yang memberi saran untuk mengajak kamu ikut kegiatan ini. Jadi, apakah kamu sudah membaik? Jika ditanya sudah membaik atau belum, mungkin setengah, karena di pikiran masih terngiang-ngiang. Maaf, jika aku bicara seperti ini, apakah kamu sedang punya masalah bersama keluarga? Tidak kak, jawab Ayudhya sambil tersenyum dan ia melanjutkan. Aku hanya mendengar pembicaranya membuat aku berpikir yang tidak-tidak. Aku mendengar tanteku menghadiri pernikahan temannya dan ternyata temannya itu menikah dengan ayahku. Sedangkan dia tidak pernah menemuiku. Apakah ia tidak ingat atau bagaimana? Ujar Ayudhya. Kali ini ia berbicara sambil menangis. Memang sulit jika membicarakan mengenai keluarga. Alta yang tak tega melihat ia menangis memeluk Ayudhya. Dengan harapan Ayudhya akan tenang. Alta tahu kalau hal seperti itu tidak mudah diungkapkan apalagi kepada ibunya. Ayudhya nampaknya sudah memendam lama perasaan itu dan mungkin ada yang lain sampai ia menangis seperti itu. Tapi setelah melihat mereka rasanya aku lega karena masih memiliki ibu dan keluarga. Walaupun begitu, senang bisa melihat mereka tersenyum dan tertawa bersama.
Mereka sudah seperti saudara satu sama lain, ujar Ayudhya sambil tersenyum melihat anak-anak panti bermain sepak bola tepat di hadapannya. Satu hari sebelum kepulangan mereka, mereka mengunjungi air terjun di desa tersebut, dan beberapa pun ada yang berenang. Keesokannya pun mereka berpamitan kepada warga desa dan anak-anak. Anak-anak yang mereka ajarkan pun menunggu sampai mereka benar-benar pergi. 5 bulan sejak ikut kegiatan relawan tersebut, Ayudhya tiap 2 minggu sekali memberi sedekah ke panti asuhan. Setiap kali dia merasa hal yang dilakukannya buruk dan tak ada kebahagiaan apapun, ia selalu mengingat bahwa kunci dari semuanya adalah bersyukur.